Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dewan juri yang saya ta'zimi, batur aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z seringkali dikaitkan dengan generasi stroberi. Generasi ini kreatif namun mentalnya lemah, seringkali depresi. Para pakar menyatakan bahwa Gen Z ini rentan terkena depresi. Adapun faktornya yang pertama karena terlalu sering terpapar media sosial. Bahkan hidupnya itu bergantung kepada media sosial. Padahal di media sosial itu banyak orang yang cuman pamer aja. Flexing, pamer harta, pamer kekayaan, pamer pencapaian, betul? Tapi inilah yang menyebabkan Gen Z ini rentan. Merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya gagal, merasa dirinya tertinggal. Padahal ini belum tentu nyata. Yang nyata dan jelas adalah efek sampingnya dalam kehidupan kita, yaitu depresi. Kemudian yang kedua, kehilangan arah atau makna hidup bagi Gen Z. Artinya apa? Gen Z ini seringkali kerja, pencapaian, tapi lupa arah hidupnya mau dibawa kemana. Inilah Gen Z. Jadi seringkali merasa gersang hatinya, merasa kesepian. Kemudian yang ketiga, tekanan sosial. Kadang-kadang di media sosial lihat orang begini, pengen begini. Lihat orang begitu, pengen juga begitu. Enggak ada habisnya. Maka itulah yang menekan mental kita, betul? Dalam ilmu fisika ada yang namanya hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini aksi sama dengan reaksi. Seperti bola ini. Aksi saya jatuhkan, reaksi mantul. Nah, ini adalah sebab akibat. Kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada aksi tekanan, maka ada reaksi dari kita. Tapi tergantung kita. Reaksinya bisa negatif, bisa positif. Ketika kita bereaksi negatif, maka hasilnya pun negatif. Seperti depresi tadi. Ketika kita bereaksi positif, maka hasilnya pun positif. Seperti kita menjadi semakin tangguh dalam menghadapi ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri, itu untuk dirimu sendiri. Jika engkau berbuat buruk, maka itu akan kembali keburukan kepada dirimu sendiri. Maka dari itu apa solusinya untuk menghadapi depresi ini? Yang pertama, bersabar untuk meneguhkan hati kita. Kita sadar bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat ini jelaskan bahwa Allah akan menguji kita dengan ketakutan dan kekurangan. Tetapi Allah akan memberi keberuntungan kepada orang-orang yang bersabar. Maka bersabarlah dalam menghadapi tantangan akhir zaman ini. Semua masalah akan terselesaikan jika kita bersabar. Kemudian yang kedua, yang keberapa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka dari itu berzikirlah, beribadahlah,
Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, menemukan makna hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainia, Lebak. Hukum Silakan, juri. aksi reaksi dan peneguhan mental Gen Z. Silakan juri. Terima kasih Ustaz Suki, Mama Dede, Ustaz Wijaya, Terasa Sonet.